Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Tosin Asa MSI. Yang saya hormati Bapak Pembantu Direktur 1, Pembantu Direktur 4, dan Wakil Manajemen Mutu Politeknik Negeri Pontianak. Tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik mahasiswa baru Politeknik Negeri Pontianak tahun 2021. Selamat datang, selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Sivitas Akademika Politeknik Negeri Pontianak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu di sini dalam suasana daring, dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2021. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Bapak Dede Irwan, biasanya dipanggil Pak Dede. Saya Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Pontianak dan juga sebagai dosen di jurusan Teknik Arsitektur, Program Studi Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bidang kemahasiswaan yang ada di Politeknik Negeri Pontianak. Bidang kemahasiswaan merupakan salah satu indikator penilaian di kementerian yang menunjukkan bagaimana mahasiswa dapat berprestasi baik di ajang nasional maupun internasional. Untuk bisa berprestasi akan dimulai dari pembentukan wadah organisasi yang ada di Politeknik Negeri Pontianak. Organisasi kemahasiswaan yang ada di Politeknik Negeri Pontianak memiliki 36 organisasi, di antaranya organisasi minat bakat dan organisasi penalaran. Adapun tujuan dari adanya organisasi kemahasiswaan itu salah satunya agar mahasiswa mempunyai sifat dan jiwa kepemimpinan yang berkemampuan dalam penguasaan, penerapan dan pengalihan iptek, serta diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan jati diri dalam hal yang diantaranya berakhlak dan bermoral tinggi, serta memiliki tanggung jawab, berkepribadian, mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air, berjiwa kepemimpinan di masa depan, dan yang paling utama menjadi pribadi yang mandiri, kritis, inovatif, dan produktif. Mahasiswa juga diharapkan mempunyai ketahanan, keutuhan nasional dan wawasan kebangsaan. Serta mahasiswa diharapkan mampu berkomunikatif dan kompetitif di era global dan pasar bebas. Yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menjadi motivator baik bagi dirinya sendiri dan juga bagi rekan-rekan lainnya, dan juga menjadi dinamisator dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya yang ada di masyarakat sekitar. Tentunya
banyak sekali manfaat dari mengikuti organisasi kemahasiswaan. Di antaranya, adik-adik dapat menambah pengalaman serta kemampuan dalam berorganisasi, serta menumbuhkan percaya diri, bertanggung jawab, dan sikap yang mandiri. Dan yang paling utama, mengembangkan sikap yang berorientasi pada prestasi dan pencapaian hasil yang maksimal dan kemampuan untuk berpikir ilmiah dalam praktek berorganisasi. Organisasi yang ada di Polnet memiliki beberapa komponen bagian atau struktur organisasi terdiri dari MPM, BEM, HMJ, dan UKM, yang setiap organisasinya berperan sebagai wahana dan sarana pengembangan diri untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter. MPM sendiri merupakan unit organisasi kemahasiswaan yang berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan menetapkan garis-garis besar program kegiatan mahasiswa yang di Politeknik disebut dengan Ketua MPM. Sedangkan BEM merupakan unit organisasi kemahasiswaan yang berperan sebagai lembaga eksekutif mahasiswa. Polnet berfungsi untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan, bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat yang dipimpin oleh seorang presiden mahasiswa. HMJ merupakan unit organisasi kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler sesuai dengan jurusannya, di mana terdapat 8 jurusan yang ada di Politeknik Negeri Pontianak, yaitu HMJ Teknik Sipil, HMJ Teknik Mesin, HMJ Teknik Elektro, HMJ Akuntansi, HMJ Administrasi Bisnis, HMJ Teknologi Pertanian, HMJ Ilmu Kelautan dan Perikanan, serta HMJ Teknik Arsitektur. Kemudian ada UKM yang merupakan unit organisasi kemahasiswaan ekstrakurikuler. Nah, ini adalah susunan struktur organisasi kemahasiswaannya, di mana tertinggi adalah direktur dan penanggung jawab programnya adalah wakil direktur bidang kemahasiswaan atau wakil direktur 3. Kemudian di bawahnya ada BEM yang mana dilingkupi oleh MPM atau Majelis Perwakilan Mahasiswa, serta BEM ini akan menaungi HMJ, mahasiswa, dan UKM. Adapun organisasi kemahasiswaan yang ada di Polnet, diantaranya ada PIKM, KSR PMI, Drum Band, IPTEK, Powers, MAPA, Japanese Club, Pramuka, Diving, Seni, Modeling dan Fotografi, KMK, BKMK, IMSAH, Futsal dan Sepak Bola, Voli, Silat, Karate, Taekwondo, Basket, Catur, Tenis meja, badminton, dan panahan. Organisasi ini masih dapat dikembangkan jika ada dari para mahasiswa yang membentuk suatu komunitas dengan minat yang sama dan kemudian nanti didaftarkan kepada BEM untuk disahkan menjadi UKM. Seperti misalnya panahan. Panahan ini adalah UKM yang baru dan berawal dari adanya komunitas panahan di Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian setelah terbentuk beberapa bulan, mereka mendaftarkan diri menjadi bagian dari unit kegiatan mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Pontianak. Nah, tentunya harapan saya selaku Pudir 3, organisasi-organisasi yang ada di Polnet ini
dapat mengikuti kegiatan-kegiatan lomba baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional, baik yang diselenggarakan oleh kementerian maupun yang di luar kementerian, Kemendikbud, Ristek. Dan tentunya harapannya mahasiswa juga mampu mengembangkan kemampuan diri agar dapat meningkatkan indeks kinerja utama Politeknik Negeri Pontianak dengan menjadi juara-juara lomba yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Adapun beberapa lomba yang ada di tingkat nasional dan internasional di bawah naungan Bakorma, ada NPO, ini untuk lomba debat bahasa Inggris di bidang bahasa Inggris. Ada kompetisi CAD/CAM, ini untuk teman-teman di jurusan mesin. Kemudian kapal cepat, biasanya diikuti oleh mahasiswa jurusan elektro. Lomba kepariwisataan, ini kita belum pernah mengikutinya karena kita belum ada UKM atau HMJ di bidang kepariwisataan. Porseni, pekan olahraga dan seni, ini banyak diikuti oleh cabang-cabang lomba atau seni yang ada di Polnet, di UKM. Kemudian mobil listrik, ini juga biasa diikuti oleh HMJ dari elektro. Kemudian ada Olimpiade Akuntansi Vokasi, ini tentu saja diikuti oleh HMJ Akuntansi. Kemudian kompetisi majalah kampus, ini kita ada teropong kampus atau pers kampus, organisasinya yang bisa diikuti. Kemudian ada PLC, ini biasanya diikuti oleh teman-teman di elektro juga. Kemudian ada welding, biasanya diikuti oleh teman HMJ dari mesin. Kemudian kompetisi inovasi teknologi bidang pertanian, ini bisa diikuti teman-teman dari HMJ perikanan maupun perkebunan, serta bisnis administrasi kontes, biasa diikuti oleh HMJ AB. Ada juga lomba-lomba yang di bawah vokasi, diantaranya program pemberdayaan masyarakat desa. Di tahun 2021 kita mendapatkan hibah dana untuk P2MD ini 3 organisasi, yaitu MPM, arsitektur, dan jurusan AB. Nah, oleh karena itu tentu besar harapan saya di tahun-tahun kedepannya P2MD ini lebih banyak lagi organisasi yang mendapatkan hibah dari Dirjen Vokasi. Kemudian program wirausaha mahasiswa vokasi. Alhamdulillah di tahun 2021 ini kita mendapatkan 14 proposal yang disetujui untuk didanai, dan dari salah satu PWMP ini kemarin memenangkan lomba juara 1 yang diselenggarakan oleh digital dari gradasi. Tentu ini sangat membanggakan karena ini ajang-ajang nasional. Kemudian ada program kreativitas mahasiswa vokasi atau disebut PKMV. Nah, ini juga merupakan ajang nasional yang tahun ini kita meloloskan 3 kelompok untuk mengikuti ajang nasional di PKMV tersebut. Selain dari vokasi dan Bakorma, pertandingan atau perlombaan di tingkat nasional dan internasional juga diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau disingkat dengan Puspresnas. Di antaranya NUDC, ini adalah lomba bahasa Inggris yang nantinya kalau kita lolos di NUDC diikutkan dengan WUDC atau tingkat internasional. Kemudian kontes robot Indonesia biasanya diikuti oleh HMJ dari elektro. MTQ ini biasanya dari organisasi keagamaan Islam.
Kemudian pagelaran mahasiswa bidang TIK, ini untuk mahasiswa jurusan elektro karena di bawahnya ada program studi TIK. Kemudian kontes mobil hemat energi biasanya diikuti oleh teman-teman dari HMJ Mesin. Kemudian PKM 5 bidang, ini juga merupakan program kreativitas mahasiswa yang nantinya program ini akan ada pertemuannya jika lolos, yaitu Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PIMNAS. Nah, ini ajang yang sangat bergengsi di mana seluruh universitas dan politeknik ini beradu gagasan kreatif di kemahasiswaannya. Kemudian ada juga POMNAS, ini di bidang keolahragaan, hampir sama dengan Porseni. Kalau Porseni diikuti oleh mahasiswa sepoliteknik se-Indonesia, sedangkan POMNAS diikuti oleh mahasiswa baik dari politeknik dan juga dari universitas. Kemudian ada Peksiminas, ini bidang seni saja. Jadi kalau di Puspresnas ini antara olahraga dan seni itu dipisahkan. Kalau di Bakorma digabung namanya Porseni. Kemudian ada Pes Parawi, yaitu untuk bidang keagamaan Kristen. Kemudian pemilihan mahasiswa berprestasi ini juga ajang yang sangat bergengsi. Jadi setiap universitas atau politeknik mengirimkan satu mahasiswa terbaiknya untuk dilihat siapa yang paling berprestasi. Kemudian ini ada Pekan Kreativitas, tadi adalah rangkaian kegiatan dari PKM 5 bidang. Kemudian ada kompetisi jembatan dan kontes bangunan gedung. Nah, tahun ini alhamdulillah untuk kompetisi jembatan dan kontes bangunan gedung, Politeknik Negeri Pontianak terpilih sebagai tuan rumahnya. Oleh karena itu kami selaku manajemen dan pimpinan Polnet memohon doa dan dukungannya agar kompetisi jembatan dan kontes bangunan gedung ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian ada kompetisi pemikiran kritis mahasiswa. Nah, ini biasanya diikuti oleh BEM dan MPM. Kemudian ada lomba inovasi digital mahasiswa. Tahun ini diikuti oleh mahasiswa dengan jurusan elektro dan TIK. Kemudian ada kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa yang memiliki minat tentang kewirausahaan dan bisnis. Biasanya juga diikuti oleh jurusan administrasi bisnis. Kemudian ada kontes debat mahasiswa Indonesia, bisa diikuti oleh semua jurusan, serta festival film mahasiswa Indonesia yang tahun lalu diikuti oleh mahasiswa dari UKM Terkam dan pernah memenangkan juara satunya. Jadi alhamdulillah tahun 2021 ini banyak sekali prestasi-prestasi nasional yang sudah didapatkan oleh mahasiswa Polnet, dan tentunya besar harapan kami adik-adik mahasiswa baru tahun 2021 juga bisa ikut menyemarakkan perlombaan-perlombaan yang ada di tingkat nasional, dan tentunya besar harapan kami bisa sampai ke tingkat juara. Kemudian di bidang kesejahteraan ini juga menjadi ruang lingkup kerja dari pembantu direktur 3, di mana terkait dengan beasiswa. Nah, ini sesuatu yang memang dinanti-nantikan oleh seluruh mahasiswa, baik yang mampu maupun yang kurang mampu, dan tentunya seluruh mahasiswa dilihat juga prestasinya. Contohnya di KIP kuliah ada batasan minimal IPK yang harus terpenuhi untuk keberlanjutan pemberian bantuan beasiswanya. Kemudian ada PPA untuk mahasiswa yang sangat berprestasi baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu. Hanya saja untuk 2 tahun ini PPA itu sehubungan dengan adanya pandemi diganti dengan yang namanya bantuan UKT atau bantuan SPP, karena pemerintah memprioritaskan memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang terdampak terhadap COVID. Kemudian juga ada beasiswa dari bank, biasanya dari bank pemerintah atau bank himbara, dan juga dari bank swasta.
kita pernah dapat beasiswa dari Bank Lipo, kemudian Bank BRI, Bank BNI, Bank Kalbar. Nah, ini nanti kita salurkan. Biasanya ini tidak mesti kepada yang kurang mampu, tapi juga kepada mahasiswa yang berprestasi. Ada juga dari instansi pemerintah, misalnya dari Pemda Aceh pernah memberikan beasiswa kepada mahasiswa Polnet, kemudian dari Pemda-Pemda lainnya. Ada juga dari perusahaan, dari Adaro, dari mana. Nah, ini masuk semuanya di bidang kemahasiswaan dan nanti akan disalurkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang membutuhkan. Namun biasanya beasiswa ini tidak boleh double. Kalau dia sudah keep, dia pasti tidak bisa lagi mendapatkan beasiswa lain. Ini untuk memberikan rasa pemerataan dan keadilan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian di bidang kesejahteraan di bawah bidang 3 ataupun D3 ini juga mengelola yang namanya rusun atau tempat tinggal mahasiswa, asrama. Nah, kita memiliki daya tampung itu 34 kamar untuk putra yang aktif dengan jumlah daya tampung 136 orang dan jumlah kamar yang putri itu 49 kamar dengan daya tampung 195 orang. Hanya saja saat ini kamar-kamar sudah terisi untuk mahasiswa yang ongoing, kecuali nanti akan ada mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus di wisuda tahun ini itu dapat digantikan dengan mahasiswa-mahasiswa yang baru. Nah, tentunya kami di bawah bidang kemahasiswaan selalu memperbaiki dari fasilitas-fasilitas yang di rusun. Sudah 2 tahun ini kami berbenah dengan pembelian kasur baru, pembuatan ranjang baru, pembuatan pagar, serta pengecetan ulang gedung rusunawa. Yang mana dana yang didapat untuk perbaikan tersebut adalah dari iuran bulanan mahasiswa yang menempati rusun. Oleh karena itu, saya sangat berharap bagi adik-adik semua mahasiswa baru yang nantinya di rusun agar dapat melaksanakan kewajiban membayar rusun ini tepat waktu agar segala fasilitas yang ada dapat kita lebih perbaiki ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan tentunya saya berharap adik-adik semuanya yang hari ini mengikuti PKKMB 3 dan 4 tahun kemudian adik-adik berkumpul lagi untuk adik-adik dapat diwisuda. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.